Dan ternyata kalau memang mau bisa juga ya. Iya, kalau percaya diri. Baru ditegur, bom. Jam kubur. Pemirsa, Bagus sih mainnya, langsung ditegur langsung jadi. coba kembali dengan semua Langsung gol, ngapain? Beruntung buat pelajaran. Marcelino gol ini. Aduh, sayang sekali, tapi masih ada lagi Jenner pegang bola. Masih Jenner pemirsa. Kanan kali ini. Sebuah delay yang dimainkan oleh para pemain dari Indonesia. Melihat Ronaldo Kuate berlari. Iya, pemain kita di tengah masih agak sering tidak terlalu percaya memberi bola kepada Jenner. Ke kanan kepada Marcelino. Shoot. Masuk dari kotak penalti. Wow. Jelas pelanggaran pemirsa dilakukan. Dan ini adalah kesempatan yang dimiliki oleh para pemain Indonesia untuk bisa mencetak gol. Minimal melepaskan tendangan yang membahayakan gawang dulu ya. Iya. Karena sepanjang babak pertama kita tidak melihat itu terjadi ya. Hampir tidak ada on target. Iya, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan pertama. Kalau bisa juga menjadi gol pertama. Betul. Nah, sedikitnya peluang yang kita bisa dapatkan dalam 56 menit pertandingan yang sudah berjalan. Gol tentunya akan membuat kepercayaan diri semakin meningkat dari Indonesia U20 yang saat ini tertinggal. Ada 4 pemain di pagar dari kiper N. Cambario. Jaraknya sangat ideal. Frankie Misa dengan kaki kirinya. Tendangan melengkung kali ini akan bisa dilakukan oleh Frankie Misa. Pemirsa, Frankie Misa! Oh, berada di Kira gol. Frankie Misa. Shoot. Dede, kenapa tidak berani sekali shoot? Sekali. Coba kali ini pegang bola dari Prancis. Colok-colok saja bola tadi oleh Frankie Misa. Ambil kembali kali ini. Masih ada Marcelino. Marcelino kembali pemirsa. Direbut saja bola. Oh, sayang sekali. Tapi ada sebuah pelanggaran yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, 1 gol ditunggu tentunya oleh para pecinta sepak bola Indonesia di babak yang kedua ini. Shoot. Bagaimana final pass yang memang dimiliki tadi gagal. Terus mencoba menekan kali ini bagaimana Ronaldo Kuate. 2 pemain, 3 pemain dilewati. Sangkut kaki lawan. Tapi kalau terus-terusan mencoba seperti itu masih kehabisan tenaga juga ya. Iya, terlalu sehingga itu menguras tenaga. Iya, itu tadi problemnya ada bahwa kadang-kadang pemain yang pegang bola Mau bicara kayak kali menguasai. Tapi mudah memang pemirsa untuk melewati para pemain dari Prancis. Tapi boleh dikuasai lagi oleh pemain dari Prancis dan bola diambil lagi oleh Leni. Ya, sudah masuk. Ini kita lihat ya, Warren Bondo bungkus nomor 8. iya di tengah. Nomor 13 itu Pak. Serangan kembali dimiliki Ganti masuk ke bagian apa ya? di klub Di klub Monza sudah 4 kali main di Liga Italia tadi. itu adanya. Iya, jadi bisa dibayangkan sudah ada yang main di Serie A, sudah ada yang main di Marseille, di Ligue 1, sudah ada yang main juga di Liga Belanda. Satu Siapa? sih, Surah, belum siapa? 20 tahun. Itu Apa namanya? itulah penting. Surah-surah. Pengalaman yang membuat mereka kelihatan juga bermain lebih tenang. Iya. Itu dia. Mereka di usianya 19 tahun tapi mainnya sudah dewasa sekali bagi pemain dari Prancis. Oh, hati-hati kembali kita lihat pemirsa. Tendangan dilepaskan. Oh, luar biasa. Kita memang harus mengakui ini adalah gol berkelas dari seorang striker tajam bernama Matis. Dia tidak menendang dengan keras tapi dia membidik ke tiang jauh ya. Ya. Jelas sekali dia membidik karena dia dari pokangannya, dari posisi dia syuting itu memang dia membidik tiang jauh. Bisa kita saksikan pemirsa, Matis jadi kapten dari Prancis lakukan syuting dalam posisi yang sebenarnya juga dia tidak ideal ya, karena dia tadi dalam posisi juga ini dia badannya condong ke belakang tapi dia masih bisa melakukan syuting. Tendangan yang keras dan terarah dan melewati blok yang dilakukan oleh Arhan tadi membuat kiper juga kesulitan menghentikan tendangan yang keras ini. Ini bahaya tentunya, lagi-lagi pemirsa. Apakah kena handball tampaknya bungkus? Handball, benar handball. Mana wall pass yang dimainkan oleh para pemain Prancis tadi membuat para pemain dari Indonesia sedikit
ya panik dan tangan dari salah seorang pemain dari Indonesia kembali penalti yang kedua untuk Prancis. Sangat disayangkan. Dan kali ini pemain yang dari tadi penasaran pengen bikin gol, Shona akhirnya mendapat kesempatan. Ya, Chona pantas ya dia pakai nomor 10 ya. Tapi memang pemain ini benar-benar menjadi motor pergerakan penyerangan dari Prancis. Lihat pemirsa, kiper Dava juga menunggu antisipasi seperti apa dari Dava kali ini. Chona pemirsa, Itu ternyata Dava tampil sangat baik sekali walaupun dia kemasukan gol dari Matis, tapi 2 save berharga, salah satunya melalui antisipasi tendangan penalti dari Dava Fasya. Iya, dia melihat bahwa Chona tidak terlalu yakin ya dari ancang-ancangnya kelihatan dia nunggu kiper bergerak dan Dava tidak bergerak. Itu kuncinya, Dava tidak bergerak sehingga akhirnya dia menunggu kemana arah bola dan dia terbang untuk menghalau bola. Ini dia tidak terpancing ya. Dan itu keras itu tendangannya ya, tapi memang antisipasi yang baik sekali dilakukan oleh Dava Fasya. Panjang ya nanti ini perasaan nggak ada apa terus. Lapangan permainan. Iya, ini momentum berikutnya bagi kita ya. Tadi sempat ada momentum kita punya peluang gagal menjadi gol. Sekarang ada momentum kita berhasil mematahkan penalti. Ini momentum juga ya. Mudah-mudahan bisa memberi spirit bagi pemain-pemain untuk Shona itu tadi keluar. Ya, sudah cukup memang kerja dari Chona. Itu lah kau diam. Terus mencoba menekan. Terlalu tinggi. Kita lihat umpan yang diberikan. Iya, mulai terjadi umpan-umpan yang tidak akurat, tidak Kan begitu kalau kalah. Ternyata Chef Tapi bisa diganti dia kalau. kuat antara tim utama Masih dengan ada, keduanya. masih ada cadangan yang 3 loh. Begitu. terlihat perbedaan Iya, cara enggak, itu kan titian. Iya, ini yang harus jadi momentum bagi kita untuk memanfaatkan. Berikutnya ini Iya, sentel. sudah jadi putus. Kita dipedahin juga. Siap-siap ya. Dia mau masuk. Kaki basah dan Pedahin juga dia. juga. Sari ini. Langsung tayo ay. Sari ini. Dari Prancis umpan ke tengah pemirsa diberikan kepada Yohan Boni tadi. Ya, Yohan juga udah masuk. Tayo menjadi kiper. Mohamed Cisse Pakai sentak ini tayo. Syukur nggak juga. nomor 13. Ya, berarti sekarang semua pemain cadangan masuk untuk. Ya, satu persatu sudah dimainkan. Bilis juga sudah masuk. Sekarang full pemain lapis kedua. Sekarang bola masih dikuasai lagi oleh Arkan. Bagus ya buat kiper yang dia akan dimainkan ketika kiper ketiga Aditya Arya. Minimal dari pertandingan ini 3 kiper mendapat kesempatan bermain. Ya, menghadapi tim bagus Prancis. Ya, ini dia Aditya Arya. Ini klubnya Sebaya ya. Betul. Tadi Cahya Supriyadi, Persija Jakarta, Dava itu Borneo FC. Sementara itu tadi saat juga ada beberapa pergantian pemain juga dilakukan. Dan tampaknya Coach Sintayong mulai ingin mencoba memberi kesempatan kepada pemain-pemain lain di luar starting 11 yang dimainkan di awal. Mencoba mencari posisi yang dimiliki tadi. Ada para pemain dari Prancis. Dan sekarang ada Marcelo. Dia sama dengan Arkan Fikri. Kembali ke Arkan lagi. Masih Arkan. Dia keras sekali lihat pemirsa pelanggaran Ngeri yang tahu ini. Prancis tadi. Coba. Ya, ini dia bagaimana para pemain dari Prancis. Tadi kan tadi keluar. Nunggu di. Cek kita. Tetapi dia dapat penalti. Kenapa lah langsung? Sebuah percobaan dilakukan oleh para pemain dari Indonesia U20 untuk mencoba membongkar, dan ini adalah serangan yang kembali dari Mohamed Cisse. Ya, bisa terlihat pemirsa bagaimana Mohamed Cisse tadi bermain terus di sektor sebelah kiri, juga sebelah kanan penyerangan yang mereka miliki. Jadi memang kita bisa melihat ya sejumlah nama-nama yang tadi juga sudah dikatakan oleh Bungkus. Nah ini ada setidaknya 3 pemain yang bermain di Liga ya Inggris. Sisanya mereka semua bermain di Liga. Iya. Dan juga ada yang bermain di Dortmund 2 ya. Dan juga di seperti tadi di Liga Italia di Monza dari para pemain Prancis U20.
Masih mencoba menekan para pemain dari Prancis. Oh, kali ini bola dikuasai kembali pemirsa oleh Warren Bondo. Masih Warren. Oh, kosong. Keita kali mencoba menangkap bola. Masih Keita pemirsa. Dia coba kali ini melewati. Oh, bahaya kembali terjadi. Lagi-lagi bagaimana Ferrari terus melakukan clearance demi clearance ya. Dan sekarang tampaknya Ahmad Maulana yang meringis kesakitan. Oh, kita lihat pemirsa bagaimana itu saja ya tadi. Tapi di wasit Ini beruntung loh ini ya. Iya, ini beruntung dapat penalti ini. Karena bolanya sudah lewat. Pelajaran yang sangat penting juga ini bagi pemain-pemain kita, jangan terlalu sering berani membuat pelanggaran di area kotak penalti ya. Ini lagi mencari nih ya formula 3 formasi di posisi gelandang ketika menghadapi lawan kuat seperti ini. Iya, yang masih bertahan Jenner ya. Ya. Nah, memang secara fisik dia mampu mengimbangi, secara skill pun tidak terlalu jauh dengan pemain-pemain Prancis ya. Ginajar Wahyu pegang bola, masih Ginajar. lupa sendiri. Oh, pelanggaran. Ya, kartu kuning. Pemain dari Prancis masih beringis kesakitan. Pelanggaran dilakukan oleh Ginajar Wahyu. Iya, agak memaksakan tadi mengambil ya Ginanjar ya. Memang sudah berhasil dilewati oleh lawan. Agak memaksakan mengambil tadi sehingga akhirnya membuahkan hukuman kartu kuning. Bukan sebuah pelanggaran dan kali ini ada sebuah peluang yang dimiliki. Hati-hati. Shooting keras tadi dilepaskan oleh Yohan. Ya, ini dia Yohan Boni. Iya. Ada hubungannya dengan Wilfried Boni mungkin. Sayang sekali syutingnya masih keras, tinggi di atas mister gawang kita. Tapi nalurinya sebagai seorang striker kelihatan ya. Kelihatan sangat yakin, sangat percaya diri. Ya, Yohan Boni tadi kita lihat pemirsa melakukan syuting dan syutingnya keras banget. Keras sekali. Sementara kita sudah memasuki tambahan waktu. Iya, babak yang kedua. Pemirsa yang dilakukan. Lagi-lagi di penghujung pertandingan bisa kita lihat pemirsa di mana para pemain dari Prancis menutup pertandingan ini dengan skor gol yang kembali didapatkan membuat skor menjadi 6-0.